Salam sejahtera buat kita semua. Horas, majulah-julah, juah-juah, yahoo, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, KB Anugerah mengikuti apresiasi GTK 2025 kategori sekolah dengan judul Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Aku Hebat, Tumbuh dari Rumah. Dalam era pendidikan abad ke-21, pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi yang bermakna bagi kehidupan. Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah melalui gerakan Aku Anak Hebat yang menanamkan nilai-nilai hidup bersih, sehat, dan berkarakter dalam keseharian peserta didik. Namun, dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa sekitar 40% siswa tidak membawa bekal ke sekolah dan sebagian membawa bekal hanya menyiapkan nasi putih tanpa lauk. Dan anak ke sekolah datang dalam kondisi kurang bersih dan terlambat. Kebiasaan orang tua yang permisif, kurangnya konsistensi pembiasaan di rumah, kemandirian anak yang masih rendah, kurangnya kesadaran gizi, faktor cuaca, dan perbedaan pola asuh merupakan tantangan utama dalam kegiatan ini. Maka, aksi yang kami lakukan untuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menumbuhkan anak hebat dari rumah, yaitu melalui langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu rapat internal sekolah. Kepala sekolah dan guru beserta tenaga kependidikan melakukan pertemuan internal untuk membahas tentang 7 kebiasaan anak. Materi kita tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu udah tahu nggak? Miss ini apa? Sudah. Miss Pia apa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Miss Pia yang pertama. Bangun pagi, Kemudian beribadah, berolahraga, makanan sehat, belajar, bermasyarakat. Tidur cepat. Tidur cepat. Jangan lupa bangun. Jangan lupa bangun lagi besok pagi ya. Iya. Kemudian yang lain juga sudah bisa kan, Miss? Sudah. Tetapi ini bagaimana lah kita buat sehingga yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita masukkan ke dalam sebuah program kita. Di mana dengan adanya program kita berarti kita masukkanlah itu ke dalam proses pembelajaran kita setiap hari. Ya, atau pembiasaan kita. Berarti kalau masuk ke dalam proses pembelajaran, di mananya kita buatlah penjadwalannya kan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita buat nama program kita apa tadi? Aku Anak Hebat. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan parenting bersama dengan orang tua. Dan batangnya, iya kan? Iya Bu, ya nanti ya Bu kita ciptakan sendiri. Dulu yang pernah itu kita waktu kita PKB banyak hal yang kita lakukan Bu dalam menjalani hidup ini. Ini ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Merupakan program pemerintah yang sedang gebiar-gebiarnya, ya. Di mana di pembelajaran deep learning itu kalau dulu Bapak Ibu ada 8 dimensi profil. Sekarang sudah dia termasuk ke 8 DPR, dimensi profil lulusan, di mana itu juga ada seperti kita katakan tadi, keimanan dan ketakwaan, keanekaragaman, kesehatan, kolaborasi. Itulah yang akan kita terapkan di pendekatan deep learning ini. Jadi Bapak Ibu di sini ada program 7 kebiasaan Indonesia hebat yang akan kita jadikan juga menjadi program unggulan kita di tahun ini. Bagaimana supaya memang 7 kebiasaan anak Indonesia ini menjadi dasar, menjadi fondasi bagi anak-anak kita, sehingga nanti saat anak kita SD, anak kita sudah siap untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Ya, jadi dasarnya dari kita. Kebetulan ini Bapak Ibu kita buat tema kita, Aku Anak Hebat. Ya, apanya tema kita ambil. Bangun pagi yang kedua. Yang ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Oke, tepuk tangan yang meriah. Berkali-kali. Kita ucapkan. Ada contekan tadi Pak?
Dari setelah Bapak Ibu mengisi link itu, kira-kira dari yang Bapak lakukan ada nggak peningkatan? Walaupun dia berbagi, kebetulan kami nggak punya buku ya. Kami nggak punya buku, jadi bukan aku yang tadi. Jadi dia suka berbagi, jadi dia mau orangnya, mungkin bisa nggak tahu, dia orang yang rela berkorban, Ya, demi Tuhan. walaupun dia nggak punya apa-apa. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6. Kamu tadi pagi mandi? Mandinya pakai air hangat atau air dingin? Hangat. Mandi sendiri atau dimandi? Mandi sendiri. Sudah sarapan? Sudah. Boleh nggak Miss lihat bontot kakak? Boleh? Hasil dan dampak dari aksi yang dilakukan yaitu membawa perubahan positif yang dilakukan selama 6 hari, yaitu observasi di sekolah dan di rumah. Dan hasil observasi dari rumah bahwa anak terbiasa berdoa di pagi hari, anak makan makanan sehat bergizi, dan anak bangun dan tidur tepat waktu, yaitu sekitaran 7 sampai dengan 80%. Selamat pagi, Miss. Saya mau menyampaikan dampak positif tentang parenting 7 kebiasaan anak Indonesia sehat yang sudah kita laksanakan. Dari yang saya amati, anak mulai menjadi anak yang disiplin, terutama mulai disiplin dalam segi waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, dan juga anak mulai mandiri, seperti halnya dia merapikan tempat tidur sendiri, mandi sendiri, menggosok gigi, dan juga memakai pakaian sendiri, juga makan sendiri, tidak perlu lagi disuapi. Dan juga dalam hal lingkungan sekitar, anak juga sudah mulai menunjukkan rasa percaya diri, bahkan anak mulai berpikir kritis dan inovatif. Jadi anak mampu untuk beradu pendapat dengan teman-temannya dalam hal yang baik, dan juga memiliki karakter yang religius karena anak cenderung rajin berdoa. Dan juga yang saya lihat bahwa anak menjadi lebih sehat karena dia punya daya tahan tubuh yang baik karena mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan juga harapan kedepannya tentang akademik anak juga lewat anak gemar belajar, anak-anak memiliki prestasi akademik yang baik. Jadi begitu banyak hal yang positif yang saya amati dan saya lihat sendiri tentang bagaimana penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ke depannya. Juga harapan kami anak-anak ini menjadi anak yang berguna, anak yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan juga kreatif. Jadi inilah harapan kami dan inilah kesan kami. Terima kasih. Demikianlah praktik baik KB Anugerah Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dengan judul Aku Anak Hebat Tumbuh dari Rumah. Salam buat kita semua. Horas, mejuah-juah, juah-juah, Yahobu.